MU Bolonya sepakati transfer Zirkzee tes medis. Nunes terancam sanksi berat usai baku hantam dengan fans Kolombia. PSG tawar gila-gilaan Lamine Yamal. Jersey Madrid Mbappe laku keras. Gagal di Euro 2024, Virgil van Dijk isyaratkan pensiun dari timnas Belanda. Dan berikut berita selengkapnya Spasi Football News hari ini. Jersey Madrid Mbappe laku keras. Para supporter Real Madrid harus bersabar jika ingin membeli jersey baru dengan nama punggung Kylian Mbappe, sebab pengirimannya akan tertunda sekitar sebulan akibat banyaknya peminat. Karena tingginya permintaan saat ini, item dari koleksi tersebut mungkin mengalami penundaan pengiriman hingga 4-6 minggu. Apapun metode pengiriman yang dipilih, kata toko online resmi Madrid Kamis seperti dikutip ESPN. Liverpool akan tanya Nunes soal insiden ribut dengan fans. Insiden keributan antara Darwin Nunes dan fans Kolombia akan diselidiki oleh Federasi Sepak Bola Amerika Selatan dengan sanksi berat menunggu Nunes. Hal tersebut tentu membuat kubu Liverpool selaku klub Nunes khawatir, sebab The Reds berpotensi kena imbas apabila sanksi Nunes ini berlaku global. Bukan tak mungkin Liverpool sebagai klub akan menjatuhkan sanksi kepada Nunes. Meski demikian, pihak Liverpool akan berbicara dulu dengan Nunes untuk mengetahui secara jelas duduk perkara kejadian tersebut. Resmi, Ruud van Nistelrooy kembali ke MU. Ruud van Nistelrooy resmi kembali ke Manchester United. Ex-striker setan merah itu kini datang sebagai asisten manajer. Di situs resmi klub, MU mengumumkan kedatangan Nistelrooy dan Ten Hag. Kedua pria Belanda itu akan menjadi asisten manajer Erik ten Hag. Nistelrooy dan Ten Hag akan dikontrak sampai Juni 2026 sesuai masa kontrak Ten Hag. MU dan Bolonya sepakati transfer Zirkzee tes medis. Joshua Zirkzee selangkah lagi gabung Manchester United, sebab dia akan menjalani tes medis hari Jumat ini setelah kesepakatan tercapai dengan Bolonya. Dikutip The Athletic, MU setuju untuk membayar lebih besar dari klausul kontrak Zirkzee senilai 40 juta euro atau sekitar 680 miliar rupiah, yakni di angka 42,5 juta euro. Tinggalkan MU, Donny van de Beek resmi gabung Girona. Berakhir sudah karir Donny van de Beek di Manchester United. Gelandang Belanda itu resmi cabut untuk gabung Girona. Kepindahannya diumumkan MU di situs resminya Kamis 11 Juli 2024, malam waktu Indonesia bagian Barat. Pemain 27 tahun itu selanjutnya gabung Girona. Van de Beek dikontrak Girona selama 4 tahun sampai 2028. Ia akan membela klub saudara Manchester City itu di La Liga. Rumor Nico Williams ke Barca beredar liar, Bilbao kecam RFVF. Athletic Bilbao mengecam Federasi Sepak Bola Spanyol, sebab mereka tidak bisa mencegah rumor Nico Williams ke Barcelona yang beredar liar. Apalagi godaan bermain di klub sebesar Barcelona bersama Lamine Yamal bisa jadi sulit ditolak. Hal ini sudah bikin Presiden Bilbao, Jon Uriarte, kesal bukan main. Sebab RFVF dianggap lalai dalam meredam isu seputar masa depan Williams di tengah fokus tim merebut gelar juara Euro 2024. Argentina versus Kolombia, adu taktik dua pelatih satu perguruan.
Duel Argentina versus Kolombia di final Copa America 2024 akan menghadirkan adu taktik antara Néstor Lorenzo dan Lionel Scaloni. Dua pelatih satu negara tersebut memiliki guru yang sama dan pernah bekerja sama pula di masa lalu. Melansir TYC Sport, kedua nama tersebut sudah diracuni filosofi Pekerman sejak muda. Top skor sementara Euro 2024, Olmo di atas Kane karena saat ini Olmo dan Kane berada di puncak daftar dengan 3 gol. Mengacu aturan UEFA, posisi Olmo berada di atas Kane karena penyerang Spanyol itu memiliki 2 assist, sedangkan Kane masih nihil. Jika tak ada perubahan, maka sepatu emas akan jatuh ke tangan Olmo. Inggris ke final Euro 2024, Chiellini puji Southgate. Giorgio Chiellini memuji Gareth Southgate usai Inggris lolos ke final Euro 2024. Ia melihat perubahan pada permainan Inggris. Menurutnya, Southgate beradaptasi dengan baik selama Euro 2024 ini. Saya suka Southgate di 2 pertandingan terakhir. Dia berubah dan paham. Saya suka bagaimana dia beradaptasi selama turnamen, kata Chiellini. Wasit yang rugikan Timnas U23 pimpin final Euro 2024. Wasit asal Prancis, Francois Letessier, yang pernah merugikan Timnas Indonesia U23 akan memimpin pertandingan Spanyol versus Inggris di final Euro 2024 Senin 15 Juli. Letessier bukan sosok yang asing buat pecinta sepak bola Indonesia. Ia pernah membuat kontroversi saat Timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Guinea pada playoff Olimpiade 2024 9 Mei lalu. Letessier memberikan 2 penalti kontroversial kepada Guinea dalam laga yang berlangsung di INF Clairefontaine, Prancis. Gagal di Euro 2024, Virgil van Dijk isyaratkan pensiun dari Timnas Belanda. Virgil van Dijk secara mengejutkan mengungkapkan bahwa ia akan mempertimbangkan masa depannya bersama Liverpool maupun Timnas Belanda pada musim panas ini setelah negaranya tersingkir dari Euro 2024. Berbicara setelah kekalahan Belanda di Euro 2024 di tangan Inggris, Van Dijk mengakui bahwa ada keraguan mengenai masa depannya untuk klub maupun di level tim nasional. Saya akan berpikir dengan hati-hati pada musim panas ini tentang apa yang saya inginkan di level klub dan sebagai pemain tim nasional, kata Van Dijk. Dua opsi yang bisa diambil Xavi Simons pasca Euro 2024 berakhir. Perjalanan Xavi Simons bersama Timnas Belanda di Euro 2024 telah berakhir. Kini ia memiliki 2 opsi, yakni bertahan di Paris atau bergabung dengan tim lain yang meminati jasanya. Laporan El Equipe mengklaim jika Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, Manchester City, dan United tengah berupaya menjangkau Les Parisiens guna merekrutnya di musim panas ini. Alasan Suarez marah dengan pemain Kolombia. Striker Uruguay Luis Suarez berbicara soal alasan ia marah di muka pemain Kolombia Miguel Borja yang menjadi pemercik kerusuhan antara para pemain dan staf kedua kubu. Suarez mengaku bahwa ia sangat kecewa dengan perayaan Borja di hadapan rekan-rekannya. Yang paling mengganggu saya adalah cara Borja melakukan selebrasi. Tidak masuk akal, ujar penyerang veteran tersebut seperti dikutip dari ESPN Argentina. Nunes terancam sanksi berat usai baku hantam dengan fans Kolombia. Darwin Nunes berpotensi kena sanksi berat setelah terlibat baku hantam dengan fans Kolombia di babak semifinal Copa America 2024, Kamis 11 Juli. Seperti dilansir dari Daily Mail, pihak Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan
mengutuk keras peristiwa ini. CONMEBOL memastikan tidak ada tempat untuk kekerasan di dalam dan di luar lapangan. Petinggi Bayern Munich sambut keberhasilan transfer Palhinha dari Fulham. Bayern Munich akhirnya resmi mendatangkan Joao Palhinha dari Fulham FC dan mengontraknya selama 4 tahun ke depan atau hingga musim panas 2028 mendatang. Keberhasilan transfer tersebut disambut baik oleh para petinggi Bayern. Mereka seakan bisa lega setelah usaha panjang Bayern Munich untuk mendatangkan Joao Palhinha bisa membuahkan hasil. Pada musim panas 2023 lalu, transfer Palhinha nyaris berhasil. Namun, Fulham FC membatalkan kesepakatan tersebut karena mereka gagal mendatangkan penggantinya di batas akhir bursa transfer. Permintaan Bologna ke Arsenal bikin transfer Calafiori tertunda. Permintaan Bologna ke Arsenal membuat transfer back hibrida Paolo Maldini dan Alessandro Nesta Riccardo Calafiori menjadi tertunda. Melalui Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa Bologna meminta mahar yang cukup tinggi kepada Arsenal. Irosoblu diyakini menodong Arsenal untuk menyerahkan mahar senilai 50 juta euro jika ingin mengangkut Calafiori. PSG tawar gila-gilaan Lamine Yamal. Iman Barcelona bisa saja goyah setelah Paris Saint-Germain maju dengan penawaran bombastis mencapai 250 juta euro untuk bintang muda Lamine Yamal. Namun di tengah krisis ekonomi, rupanya Los Blaugrana teguh dengan pendirian untuk tidak menguangkan Yamal yang telah dipandang sebagai aset besar klub. Direktur Barca Deco telah mempertegas ke pihak PSG bahwa sang youngster hanya akan dilepas bila ada klub berani menawar tak kurang dari 1 miliar euro yang merupakan angka klausul pelepasan Yamal. Dani Carvajal coba yakinkan Rodri gabung Real Madrid. Menyusul pensiunnya Toni Kroos pada akhir musim lalu, Real Madrid kekurangan satu gelandang dan mereka pasti akan mencari pengganti. Carvajal kini mengungkapkan bahwa ia telah berusaha meyakinkan rekan setimnya di Spanyol, Rodri, untuk meninggalkan Manchester City demi memperkuat juara Liga Champions 15 kali itu, namun tidak berhasil. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!